Halo, bertemu kembali dengan saya di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan bersama-sama belajar latihan soal, tentunya membahas tentang elemen TIK. Nah, jadi ada beberapa soal yang kita pelajari, kini kita bahas satu persatu. Oke. Nah, yang pertama, bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan icon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang ditikkan dikenal dengan istilah A. Voice User Interface, B. Graphic User Interface, C. Command Line Interface, D. Voice User Interface, dan Graphic User Interface. Nah, bisa kalian lihat gambar yang ada di depan. Nah, kira-kira itu merupakan istilah apa? Ya, kalian sudah menjawab ya? Nah, betul ya, jawabannya B. Graphic User Interface atau GUI. Kemudian soal yang nomor 2, dibandingkan dengan model interaksi Command Line Interface atau CLI, Graphic User Interface atau GUI lebih populer karena A. Mudah digunakan, B. Mudah dipelajari, C. Lebih intuitif, D. Semua jawaban benar. Oke, kalian sudah menemukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Semua jawaban benar. Jadi di sini yang namanya graphic user interface itu tentunya akan lebih mudah ketika kita menggunakan suatu aplikasi. Walaupun kita belum pernah menggunakannya, paling tidak kita tidak sama sekali tidak bisa memberikan perintah atau tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan kita dimudahkan untuk mempelajarinya. Kemudian lebih intuitif itu kita lebih dimobilekan karena tampilan-tampilan yang ada itu memudahkan kita dalam menggunakan suatu aplikasi. Makanya graphic user interface ini sangat penting ketika kita membuat aplikasi, itu harus jelas ya. Antara simbol, icon itu juga harus sesuai dengan fungsinya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Model interaksi Command Line Interface atau CLI memiliki kelemahan-kelemahan dibandingkan dengan Graphic User Interface atau GUI. Salah satunya adalah A. Tidak boleh ada kesalahan dalam perintah, B. Memberatkan sistem komputer, C. Antarmuka yang rumit, D. Sering terjadi error perintah. Ya. Oke, jawabannya sudah ketemu? Ya, jawabannya A. Tidak boleh ada kesalahan dalam memberikan perintah. Karena command line ini kita memberikan perintah sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi ketika perintahnya salah, maka command line ini tidak bisa menjalankan perintah kita. Jadi perintahnya harus sesuai dan benar, sesuai prosedur yang ada di command line ini. Contoh command line itu menggunakan CMD. Ya, yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya itu. Oke. Tentunya command line ini lebih susah dibandingkan dengan GUI. Nomor 4, pemahaman tentang model interaksi GUI sangat penting karena A. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang rumit, B. Untuk mengenali pola yang selalu berganti-ganti, C. Agar dapat berinteraksi dengan baik terhadap perangkat keras melalui gambar atau icon yang mewakili objek, yang D. Untuk mengelola keseluruhan dari sistem operasi yang dijalankan. Nah, kenapa nih alasannya? Oke, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya C. Agar dapat berinteraksi dengan baik terhadap perangkat keras,
itu dibuat melalui gambar atau icon yang mewakili objek tersebut sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi, kita dimudahkan dengan tampilan-tampilan yang mengajak kita untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan baik, mudah, dan efisien. Seperti itu ya. Nomor 5. Fitur yang digunakan apabila ingin menambahkan acara pada waktu yang ditentukan adalah A. Add calendar, B. New event, C. Switch to mail, D. Switch to people. Nah, di sini ditampilkan contoh kalender, di mana kalender itu bisa kita gunakan untuk mengschedule jadwal kegiatan kita. Nah, terus bagaimana ketika kita ingin menambahkan acara? Misal acaranya tanggal 31. Ya, silakan jawab. Oke ya, jawabannya adalah B. Betul sekali, new event. Jadi, dengan kalian mengklik new event di sini ya, nanti kalian akan ditujukan membuat schedule baru yang tentunya kalian tentukan tanggal dan jamnya itu jam berapa, seperti itu. Nanti ketika ini sinkron dengan Gmail kita di HP atau di komputer, nanti otomatis akan memberikan peringatan bahwa kita ada acara. Biasanya bisa di setting 1 hari sebelumnya agar kita tidak lupa, seperti itu. Lanjut ya. Nomor 6, kita bisa menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam waktu yang sama atau multitasking. Nah, hal ini sangat menguntungkan karena yang A, dapat mengerjakan tugas secara bersamaan, B, menghemat waktu, C, mengefektifkan tugas dalam bekerja, yang D, jawaban A, B, dan C benar. Jadi, silakan kalian jawab. Oke, sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Nah, jadi yang namanya multitasking itu ibarat kita bekerja dalam satu waktu, namun pekerjaannya itu banyak. Misal, ketika kita sedang menggunakan komputer, kita sedang membuat dokumen, kita menjalankan musik, atau kita menjalankan program-program yang lain secara bersamaan. Nah, hal ini justru menguntungkan karena kita bisa bekerja dalam waktu yang sama, namun kita bisa selesaikan dalam waktu yang singkat. Asal kamu juga bisa multitasking. Jadi komputer-komputer sekarang dimodali dengan dapur pacu prosesor yang tinggi, itu tentunya diimbangi dengan RAM dapat menjalankan multitasking dengan baik ya. Nah, namun ada kelemahan ketika kita menggunakan multitasking ini. Tentunya akan mempengaruhi dari kinerja komputer itu sendiri. Contoh, misal speknya tidak terlalu tinggi, akan menjadi timbul lag ya, lagging ya, lemot seperti itu. Maka dari itu, kita menggunakan komputer kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jangan dipaksakan. Oke. Yang ketujuh, tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain adalah, oke ya, sudah tahu ya jawabannya ya. Tentunya jawabannya folder atau directory. Nah, ini kemarin kalian sudah membuat folder. Di dalam folder, di mana folder itu bisa untuk menyimpan file ya, berbagai macam file bisa kalian simpan di dalam folder. Nah, kalau icon itu gambarnya ya, iconnya. Drive itu penyimpanan, file manager itu untuk membuka dari folder-folder atau file yang sudah kita buat atau kita sudah save. Nomor 8, file memiliki nama pendek setelah tanda titik di akhir nama ekstensi. File dengan ekstensi .docs atau .docs dikenal untuk file berjenis, ya tepat sekali, mungkin kalian sudah sering menggunakannya, yakni jawabannya dokumen. Jadi
dokumen yang sudah kita buat, contoh di Microsoft Word. Nah, ketika nanti kita men-save, maka muncul ekstensinya .doc atau .docs. Seperti itu ya. Nah, kalau aplikasi biasanya .exe. Kalau gambar ini bisa .jpeg atau .png atau .bmp atau yang lainnya. Kalau audio bisa MP3, WAV ya, WAV. Terus kemudian ada MIDI dan yang lainnya. Nah, untuk dokumen juga beberapa ya, ada yang file Excel itu nanti keluarnya XLS seperti itu. Kalau yang PowerPoint itu PPT atau PPTX. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk memindahkan file atau folder, maka tombol yang diklik adalah, ini sudah paham semua ya tentunya ya. Langsung saja. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah cut. Jadi untuk memindahkan file dan folder kita bisa menggunakan cut. Nah, kalau copy ini diperuntukkan untuk menyalin file atau folder. Paste untuk menempelkan. Kalau rename untuk mengganti nama folder atau file yang ingin kita rubah namanya, seperti itu. Nah, untuk membuat shortcut yang letaknya terdapat pada desktop, maka digunakan tombol. Nah, ini ada yang tahu belum nih? Ya, jawabannya apa? Oke, jawabannya yang C, create shortcut. Nah, jadi create shortcut ini bisa kalian temukan. Kalian pilih aplikasi yang ingin kalian buat shortcutnya atau folder atau filenya, klik kanan, kemudian create shortcut. Nanti akan muncul icon baru dengan ada tanda panah atau pintasan. Nah, ini bisa kalian pindahkan di desktop. Nantinya ketika kalian klik itu akan membuka file yang kalian buat shortcutnya. Nomor 11, mengelompokkan file ke dalam sebuah folder dapat dilakukan berdasarkan nama, tipe, tanggal disimpan, ukuran file, dan sebagainya. Untuk mengelompokkan berdasarkan jenis file, maka digunakan perintah A. Klik kanan pada area bebas, pilih sort by data modified. Yang B, klik kanan pada area bebas, pilih sort by type. Yang C, klik kanan pada area bebas, pilih group by name. Kemudian yang D, klik kanan pada area bebas, pilih group by type. Nah, yang mana kira-kira? Oke, sudah tahu jawabannya? Tepat sekali, yang jadi kita bisa memilih dengan klik kanan pada area bebas, pilih group by type. Karena kita ingin mengelompokkan, bukan mengurutkan. Kalau mengurutkan bisa dengan sort by. Paham ya di sini antara beda sort dan group. Nah, untuk jenis file itu bisa kalian pilih type, untuk nama bisa kalian pilih name, dan untuk data modified ini tanggal disimpan atau tanggal diedit, seperti itu ya. Nah, untuk ukuran file nanti bisa dipilih jenis ukurannya, mau dipilih dari sort atau digrupkan, seperti itu ya. 12. Untuk mengurutkan file dan folder berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan ukuran, maka perintahnya adalah klik kanan pada area bebas, pilih sort by name. Yang B, klik kanan pada area bebas, pilih sort by size. Yang C, klik kanan pada area bebas, pilih group by name. Yang D, klik kanan pada area bebas, pilih group by size. Nah, perhatikan dengan baik. Oke. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Klik kanan pada area bebas, pilih sort by size. Jadi kita ingin mengurutkan ya, di sini ada kata-kata mengurutkan, itu cirinya berarti sort.
Ketika mengelompokkan, pilih grup. Oke ya. Nomor 13, browser web atau peramban merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Salah satu browser web yang menjadi bawaan dari Microsoft Windows, khususnya versi Windows 11 adalah yang mana ini? Jadi ini merupakan browser bawaan yang sudah ada ketika kita menginstal Windows 11 itu sendiri. Oke, tepat sekali jawabannya yang B, benar sekali. Microsoft Edge. Ya, untuk Google itu penambahan dengan kita mendownloadnya secara sendiri ya, bisa mengunduhnya di internet. Kemudian Explore itu ada sebelum adanya Microsoft Edge. Jadi Microsoft Edge itu menggantikan Internet Explorer ya. Sedangkan Mozilla ini sama, bisa kita download dengan manual. Sedangkan yang Windows 11 ini sudah menggunakan Microsoft Edge. Internet Explorer itu sudah tidak digunakan. Itu digunakan dulu di Windows 7. Oke. Selanjutnya, dalam peramban biasanya terdapat beberapa tombol sebagai fitur-fitur untuk mempermudah dalam mengakses informasi, seperti tombol back, forward, refresh, stop, dan bookmark. Tombol bookmark berfungsi untuk apa ini? Bookmark ya, yang tandanya biasanya dengan tanda bintang. Ya, tepat sekali. Untuk menyimpan alamat web page. Jadi kita dimudahkan ketika kita browsing menemukan, oh ini ada referensi baru nih ya, webnya bagus, kita bisa simpan di bookmark. Nantinya ketika kita membuka kembali web browser, kita bisa menemukan web yang kemarin kita sudah tandai ya, sudah di mark itu kan ditandai, jadi sudah tersimpan di buku yang telah ditandai kita. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Fungsi tombol refresh dalam sebuah peramban adalah, nah ini sudah sering kalian lakukan ya dengan F5 ya, jalan pintasnya ya. Oke, tepat sekali, dengan untuk menyegarkan kembali tampilan yang sedang kita buka. Kalau kembali ke halaman sebelumnya itu back. Sedangkan yang C menghentikan transfer data itu dengan stop. Dan D mencatat situs favorit itu dapat dikunjungi kembali itu dengan bookmark, seperti itu. Oke, lanjut. 16. Mesin pencari atau search engine merupakan suatu situs website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet, sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Salah satu mesin pencari yang paling populer di dunia saat ini adalah, nah udah tahu semua jawabannya ya. Betul sekali jawabannya, Google. Oke, sedangkan Kak Yandex, di sini ada Yandex. Yandex ini salah satu mesin mencari juga, namun ini digunakan di Rusia. Kemudian ada Bing, itu juga keluaran dari Microsoft ya, kayak dia di Amerika. Terus DuckDuckGo ini juga salah satu mesin pencari, namun tidak sefamiliar seperti Google. Nah, tentunya semua orang sekarang hampir ya menggunakan Google. Bahkan data dari penggunaan peramban atau search engine yang ada di dunia ini 90% itu menggunakan Google. Oke. Nomor 17, salah satu penyedia email gratis yang banyak digunakan adalah Gmail. Gmail memiliki kelebihan dibandingkan penyedia email gratis lainnya, seperti pada beberapa layanan berikut ini, kecuali A. Kapasitas penampungan email yang besar. B. Terintegrasi dengan fitur Google lainnya. C. Hanya tersedia bagi korporasi. D. Tampilan yang user friendly. Sudah ketemu jawabannya? Oke. Ya, benar sekali.
Yang salah atau yang ini kan kecuali ya, berarti yang C, hanya tersedia bagi korporasi. Artinya Google ini atau Gmail ini bisa digunakan untuk macam-macam korporasi. Bahkan kita bisa menggunakan fitur-fitur yang menarik ya, seperti yang sudah saya jelaskan di materi email, di mana email ini gak hanya kita berkirim pesan, namun kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google ya, sebagai salah satu akun email untuk masuk ke macam-macam aplikasi di Google. Dan yang paling menarik adalah sebagai tempat penyimpanan, ini kapasitas penampungan email yang besar ya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar ya mengajukan Gmail di mana kapasitas Gmailnya itu tak terbatas atau unlimited. Kalau Gmail yang gratis yang kita gunakan itu kapasitasnya hanya 15 GB untuk penyimpanan cloud secara online. Nomor 18, hal penting yang perlu dilakukan setelah menerima email adalah mengelola email. Email yang masuk dengan memanfaatkan fitur yang telah disediakan untuk mengkategorikan email yang tidak diinginkan atau tidak dianggap berbahaya atau dianggap berbahaya seperti itu ya, maka bisa kita pilih fitur ya. Saya tahu jawabannya. Oke, jawabannya adalah C, spam. Kalian tahu sendiri spam itu ya seperti sesuatu yang dianggap berbahaya karena diduga dilakukan oleh bot atau robot seperti itu ya. Di spam, sampah seperti itu ya, ngasal gitu. Kalau berbintang ini untuk bookmark, draft itu untuk pesan yang sudah kita ketik namun belum kita sempat kirim. Seperti itu ya. Lanjut nomor 19. Saat mengetikkan surat elektronik, kita akan melihat adanya fitur CC atau carbon copy yang merupakan A. Alamat surat elektronik jelas, B. Alamat penerima salinan tembusan surel yang dikirim di mana semua penerima salinan dapat melihat alamat penerima salinan yang lain, C. Alamat penerima salinan atau tembusan surel yang dikirim tetapi menerima salinan tidak bisa mengetahui alamat penerima salinan yang lain. D. Jawaban A dan B benar. Kira-kira yang mana? Carbon copy. Ya, ada kata-kata copy, ada kata-kata copy ini erat kaitannya dengan salinan. Ya, betul sekali jawabannya yang B. Di mana carbon copy ini memberikan fasilitas kita bisa mengirim ke 2 orang atau bahkan lebih. Ya, dengan isi pesan yang sama. Ya, jadi alamat penerima salinan atau tembusan surel yang dikirim di mana semua penerima salinan dapat melihat alamat penerima salinan yang lain. Nah, di sini ketika saya mengirim ke email 1-2 orang itu sama-sama melihat, oh ternyata email ini telah dikirimkan ke beberapa orang ini. Seperti itu. Nanti kamu bisa mempraktekkan langsung ya. Kemarin juga sudah saya berikan tutorialnya. Oke, lanjut. Ya, salah satu penyebab surat elektronik tidak sampai ke alamat penerima adalah A. Kesalahan dalam penulisan pesan, B. Kesalahan dalam menulis alamat tujuan, C. Kesalahan dalam tata bahasa, D. Kesalahan dalam setting waktu pengiriman. Ya, tepat sekali. Ini ada kesalahan dalam menuliskan alamat tujuan karena ketika kita ingin berkirim dengan email atau surat elektronik, jadi kalian harus menuliskan nama dan ekstensinya ya. Domainnya apa? Entah Rocketmail atau Gmail atau Yahoo. Nah, itu harus jelas. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya Gus Adin Science. Nah, ini namanya terus ada kata-kata ditujukan untuk siapa? Domainnya gmail.com. Atau kamu punya student ya, atau guru belajar ID. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi harus lengkap. Ketika kalian salah menuliskan alamat yang ingin kalian tujukan satu kata saja, itu pasti tidak sampai. Walaupun itu satu kata atau satu titik, itu pasti tidak sampai. Karena yang namanya sudah kita pelajari, data dikodifikasi itu harus tepat. Ya,
ketika kita belajar data dekodifikasi dan bilangan biner, itu program bahasa itu secara komputer itu harus benar-benar pas, tidak boleh ngasal. Karena nanti kalau tidak sama, otomatis ya tidak sampai. Jadi bukannya yang sudah ngirim tapi tidak sampai-sampai, tapi ya mungkin ada penulisan alamat email yang salah, bisa kalian cek lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan konten saya, nanti kita bisa melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan soal di elemen-elemen yang lain, maupun saya juga akan membahas beberapa soal di mata pelajaran yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.